Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dalam kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata, karena keberadaannya Ibnu Abi Tolkata, anaknya Ibnu Abi Tolkah, anak laki-lakinya radhiyallahu anhu, yastaki, dalam keadaan sakit. Fakharaja, tapi kemudian Abu Tolkah kharaja, maka keluar Abu Tolkah ketika pergi bersama Rasulullah SAW. Aku bido sobi, maka diambil oleh Allah SWT anaknya itu, meninggal dunia. Falamma raja'a, maka ketika pulang kembali Abu Tolkah, yaitu Abu Tolkah tersebut, qala, maka dia bertanya kepada istrinya, namanya Ummu Sulaim, ma fa'ala ini, bagaimana kabar anakku, apa yang dilakukan anakku laki-laki itu. Qala Ummu Sulaim, istrinya menjawab, wa askanu makana, oh dia tenang. Istrinya jawabnya enak, dia tenang, padahal meninggal dunia. Anakmu tenang, udah tenang, maksudnya tenang udah meninggal. Hebat sekali istrinya. Anakmu tenang. Faqarabat lahu al-asha, maka akhirnya Ummu Sulaim istrinya menyediakan kepada suaminya Abu Tolkah al-asha, yaitu makan malam. Fata'asha, kemudian makan malam, yaitu Abu Tolkah. Sumah-sumahnya, kemudian apa ya yang telah menimpa terhadap istrinya Ummu Sulaim. Masya Allah, sabarnya bukan main, punya istri kayak begitu, Masya Allah, hebat ya Pak. Falamma faragha, setelah selesai makan Abu Tolkah itu, qalat, maka istrinya berkata, wa Sofiyah, anak kita telah, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma asbaha, setelah makan selesai tidur, ya subhanallah, ya Allah, baru dikasih tahu, ya Allah. Falamma asbaha, maka ketika pagi-pagi Abu Tolkah ini anta Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW. Fa'abaruhu, memberi kabar tentang apa yang disampaikan oleh istrinya itu. So, sabarnya bukan main. Faqala, Rasulullah akhirnya malah bertanya, arastumul lailata, kamu tadi malam berkumpul gak sama istrimu? Pertanyaan Nabi hebat sekali. Kamu tadi berkumpul gak sama istrimu? Karena perginya kan bersama Nabi, pulangnya bersama Nabi, ya. Dalam perjalanan, dalam kepergian, subhanallah, itu anaknya meninggal, ya kan?
Tapi pertanyaan lagi, ya, Arastum alaina, kamu tadi malam kumpul nggak sama istri? Qala na'am, Abu Talha menjawab, betul ya Rasul. Betul. Saya kumpul sama istri saya tadi malam itu. Ya. Qala, maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahuma, ya Allah, berkailah keduanya ya Allah, Abu Talha dan Ummu Salamah. Ya, doa Nabi dikabulkan oleh Allah SWT. Fawaladat gulaman, akhirnya hamil kan, hamillah istrinya itu, akhirnya melahirkan anak yang tercinta, pengganti yang meninggal tadi. Ya Allah, hebat ya. Faqala li Abu Talha, ya. Maka akhirnya apa? Setelah lahir anaknya ini, Abu Talha berkata kepada Anas bin Malik, Ahmilhu, bawalah anakku ini, ya. Kata Ta'tiyabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'asa ma'u bitamaratin, di samping itu, ya, Abu Talha menyuruh membawa anaknya dan membawa kurma Bu, ya Bu. Fakola, maka Nabi bertanya, Ama'ahu syai'un, apakah ada yang dibawa selain anak ini? Ya, ada yang dibawa. Kola, Anas bin Malik itu menjawab, Na'am tamarotun, betul ya Rasul, saya disuruh membawa kurma. Ya. Fa'akhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengambil kurma itu, ya. Famadhuwa, akhirnya dikunyah-kunyah, kayak itu kurma itu. Summa akhudha min fihi, kemudian diletakkan, setelah dikunyah-kunyah lembut, diletakkan di mulut anak kecil ini, anaknya Talha itu yang dibawa oleh Anas bin Malik. Faja'ala fi sabi, diletakkan di mulut daripada anak tersebut. Summa hannakahu, kemudian dia dibukalah mulutnya anaknya Abu Talha tersebut, wasamahu, dan diberi nama anak tersebut Abdullah, yaitu Abdullah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya apa? Dalam cerita yang lain ini Pak, ini hadis Bukhari Muslim. Kalau versinya Imam Bukhari, ya, yang hebat apa Pak? Ya, yang hebat ya. Setelah melahirkan anak Abdullah ini Pak, akhirnya Abdullah sendiri ini diberi karunia oleh Allah, anaknya Abu Talha, bahwa anaknya Abu Talha yang namanya Abdullah itu akhirnya apa? Mempunyai anak 9 orang laki-laki, semuanya hafal Quran. Masya Allah, hebat sekali. 9 anak laki-laki yang sama. Yang lebih hebat lagi yaitu di mana kan nggak ada yang lebih dari yang demikian ya. Oleh karena itu, kalau versi hanya Imam Muslim, ya seperti cerita tadi, ya. Jadi hadisnya panjang, ya.
Yang hebat lagi yaitu kesabaran daripada Ummu Sulaim, istri daripada Abu Talha. Bu, sabar seperti itu Bu? Bisa Bu? Anak yang meninggal nggak dikasih tahu sama suami, ya, akhirnya buat lagi kan gitu, akhirnya mempunyai anak laki-laki, subhanallah, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya mempunyai cucu. Abu Talha punya cucu, berarti ini kan 9 orang semuanya qira'ul Quran, hafal Quran semua. Masya Allah, hebat ya Pak ya. Inilah kesabaran. Jadi kesabaran ini membuahkan hasil. Itu yang penting, kesabaran ini yang membuahkan hasil ini. Ya. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita bisa memetik daripada pelajaran kesabaran ini. Dan tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Nah, itulah istri pilihan seperti itu. Kayak Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha, ya, sabarnya bukan main. Akhirnya punya cucu Abu Talha 9 orang hafal Quran semua. Subhanallah. Ya, minum Pak, minum. Yang sudah dapat minum, yang belum tunggu. Bismillah. Mari kita baca Qurannya ya. Siap-siap Qurannya. Kesabaran membuahkan hasil. Kita kaji kesabaran itu. Karena apa? Kesabaran membawa kebahagiaan yang tidak terhingga. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 35. Surat 33 ayat 35. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ummi Imarah Al-Ansariyah
Rasulullah menjelaskan bahwa ada seorang perempuan datang yang namanya Ummu Imarah ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya, Ma'ara kulla syai'in illa lirrijal. Ya Rasul, aku melihat tidak ada ayat Quran itu kenapa yang disebut kok laki-laki terus? Kenapa perempuan kok nggak ada? Padahal ada surat An-Nisa. Oleh karena itu, wa ma aran-nisa yadhkuruna bi syai'. Kenapa perempuan kok tidak disebutkan? Ya. Akhirnya turun ayat ini. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, sama derajatnya Bu, ya Bu. Sama derajatnya. Di sisi Allah sama derajatnya. Di dalam Sunan Nasa'i dan di dalam Musnad Ahmad juga dijelaskan ya, istri Nabi Ummu Salamah ya, Ummu Salamah tahu ya Bu, Ummu Salamah itu udah tua, dinikah oleh Nabi udah tua ya. Maka Ummu Salamah ini kan udah tua, maka gilirannya itu selalu diberikan kepada Aisyah karena dia sudah tua. Dan sesuai doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suami Ummu Salamah meninggal dunia, ya, itu diajarkan doa Nabi, ya, yaitu doa kepada Ummu Salamah agar tetap sabar, itu kan, ya kan? Jadi doanya apa yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, khairan minhu. Ya Allah, ketika Ummu Salamah suaminya meninggal, Allahumma ya Allah, ajurni, berikan pahala dalam musibahku ini ya Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli, dan berilah ganti kepadaku ya Allah, khairan minhu, dari yang lebih baik yang telah tiada. Akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, manusia terbaik. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua Bu, udah tua mendapat Nabi itu. Akhirnya apa? Diganti oleh Allah yang lebih baik, yaitu namanya Nabi Muhammad SAW. Begitu ya Bu. Kalau doa ya Bu, ya kalau anaknya meninggal mudah-mudahan diganti yang lain yang lebih baik, kan gitu kan. Jadi Ummu Salamah ini ya pernah yang ngobrol sama Rasulullah, tanya, ya Rasul, ya, ma lana la nadhkuru fil Quran kama yadhkuru rijal. Kenapa kami para wanita ini kok tidak disebutkan di dalam Al-Quran seperti laki-laki kebanyakan? Akhirnya apa? Pertanyaan daripada apa?
pertanyaan dari Ummu Salamah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Jibril datang, yaitu membawa ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 35. Bahwa dari dulu, kita kembali pada Ummu Sulaim Abu Talha itu, sabar masalah wanita yang hebat ya. Wanita yang hebat masalah. Kalau punya istri kayak begini, surga depannya, surga ya. So, sabar ya. Kita kaji pertama, innal muslimina muslimat, yaitu orang yang muslim, laki-laki dan perempuan. Disediakan surga masalahnya. Disediakan surga. Jadi orang Islam itu tidak bisa ditinggalkan dengan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Makanya yang belum haji niatkan. Bisa daftar ya Pak. Ya, syahadat sudah kan? Sudah, yaitu sholat, sudah puasa, sudah ya kan? Yang belum apa? Zakat sudah. Haji yang belum, bagi yang belum haji. Maka niatkan hidup ini untuk bisa pergi haji, karena itu rukun Islam. Dan orang Islam tidak bisa dipisahkan dari rukun itu. Makanya perhatikan itu. Perhatikan orang Islam ya, untuk berusaha keras, yaitu bisa pergi haji ke wattibai ahkamiddin, dan mau mengikuti hukum-hukum agama yang diberikan Allah, qaulan wa amalan, baik secara perkataan, ucapan maupun amaliyah, amal nyata. Itu orang Islam harus tunduk al-inqiyadu li amrillahi wa itba'ul ahkami wa tiba'ul ahkami ad-dini qaulan wa amalan. Nah, orang Islam kalau tidak mau tunduk berarti ada apa-apanya di situ. Makanya seperti orang Islam, kenapa kok nggak mau sholat? Nah, berarti kena nanti dengan hadis Rasul, al-farqu bainal mu'mini wal kafir as-sholat, faman tarakaha faqad kafara jihara. Kena dia. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir hanya sholat. Siapa meninggalkan sholat berarti dia kafir. Udah, kenal itu. Ya, banyak orang Islam yang masih menganggap ringan tentang sholat, menganggap enteng, menganggap ringan tentang sholat. Masya Allah. Padahal sholat itu ya amalan yang langsung dipanggil oleh Allah SWT ketika Isra dan Mi'raj. Subhanallah. 5 yaitu kali dalam sehari yang nilainya sama dengan 50 kali. Karena perintah pertama 50 kali.
ya. Kemudian dikorting atas usul para bapak, para nabi-nabi yang ditemui Nabi di langit itu, agar minta korting karena umatnya Nabi Muhammad itu lemah. 5 kali itu banyak yang nawar kan gitu. Banyak nawar, kenapa tidak 3 saja? Nah itu akhirnya dikorting 5 tinggal 5, tapi nilainya sama dengan 50 kali. Alhamdulillah, besar nilainya sholat. Bapak dan saudara, jadi orang Islam itu harus tunduk kepada perintah Allah ya. Oleh karena itu, dan selalu mengikuti hukum-hukum Allah, baik secara perkataan maupun perbuatan. Ini Islam, nggak mau duduk, ya Allah, subhanallah, mengikuti nafsu. Ada orang bicara khalifah aja udah meriah, ada bicara khilafah udah meriah, udah sakit hati lah. Ada orang bicara khalifah, ada orang bicara kafir, dianggap HTI, kacau, dianggap inilah FPU lah, kacau lah. Hidup ini apa yang dicari ya. Baru ngomong khilafah, khalifah, jelas khalifah itu pengganti Allah di muka bumi. Ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi ini adalah khalifah-khalifahku. Nabi Adam jadikan khalifah, Nabi Daud jadikan khalifah. Kok gak boleh ngomong khalifah, khilafah? Dasar. Apalagi nenek lampir itu ya. Pengajian aja dinyinyirin. Tahu nih? Tahu bu? Iya pak? Nenek lampir siapa? Lah orang ngaji mau dinyinyirin loh. Berarti gak pernah ngaji dia. Bagaimana Indonesia mau ditolong oleh Allah? Ada orang ngaji dinyinyirin, ya, mulutnya nyinyir. Akhirnya ibu-ibu protes ya. Nah, lampir. Tapi masih banyak pilih juga nenek lampir. Buktinya pemilu menang dia. Innalillah. Yang milih aja yang gendang ya, yang milihnya bergendang. Ya Allah. Bapak dan Ibu, jadi Islam laki-laki dan perempuan harus tunduk kepada Allah, perintah-perintah Allah, mengikuti hukum Allah, baik secara perkataan maupun perbuatan. Islam jauh dari syariat Allah. Orang Islam jauh dari rukun Islam, rukun iman. Gimana? Ya Allah. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kalau definisi umum iman itu, ya kan? Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Iman definisinya mengucapkan dengan lisan, aku beriman kepada Allah, lisannya. Kemudian dimasukkan di dalam hati, ya. Dimasukkan betul sini ada isinya gitu loh artinya. Karena banyak hati manusia ini enggak ada isinya, Pak. Isinya takabur, riya,
isinya fasik, munafik. Ngeri Pak. Hati ini isinya lalu. Coba diisi sabar, diisi ikhlas, diisi takwa, kayak apa ibaratnya itu. Isinya takabur, ya Bu, riya, syirik lagi isinya. Gimana gak acok? Wa amalun bil arkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan iman kepada Al-Quran. Al-Quran dikaji loh. Iman loh, kan mulutnya Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya ngomong, masukkan dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dan ya Allah, betapa kasihnya Allah kepadaku banyak sekali ya Allah. Aku telah diberikan kesehatan ya Allah. Kenapa aku sehat ini kok? Kenapa ini saya seperti ini? Kenapa malas-malasan? Masukkan kasih saya Allah telah banyak. Kenapa? Nah kan gitu. Tanya pada dirinya nih. Ngomong Bismillahirrahmanirrahim tiap hari, tapi nggak ada kasih saya. Gimana? Masukkan di hati. Setelah masukkan di hati, praktekkan dalam kehidupan. Karena Allah telah beri kasih sayang saya banyak, maka saya harus kasih sayang kepada sesama manusia. Itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim, itu pengamalannya di situ. Aplikasi namanya. Dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim dianggap biasa ya. Kalau mau makan doang Bismillahirrahmanirrahim, itu pun lupa kalau makan Bismillah. Allah Rabbi. Apalagi makanannya enak, Bismillah lupa. Itu namanya iman. Apalagi iman kepada Al-Quran 30 juz. Dikaji 30 juz. Biar imannya mantap, tokcek. Ini suruh mengkaji lari malah. Gimana? Ya Allah. Tahu kalau ditanya, kamu punya kitab? Oh punya. Iman dengan kitab Al-Quran? Oh iman. Dikaji enggak? Enggak. Bagaimana mau baik loh? Orang yang kajian aja enggak baik-baik, apalagi yang kajian. Iman itu ada bukti nyata bahwa saya sudah mengamalkan ayat ini. Saya sudah mengamalkan ayat ini, surat ini sudah saya amalkan semua. Itu namanya iman. Ini malah lari. Kepinginnya masuk surga ya. Surga yang paling tinggi lagi. Ya Allah. Tapi suruh kajian, merubah. Nanti kayak nenek lampir lagi nih. Gak mau ngaji ya Bu. Kok ditiru nenek lampir. Ya Allah. Innalillahi. Oleh karena itu, kalau dibacakan ayat, kalau kita baca surat Al-Anfal, surat 8 ayat 23, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana, itu kalau dibacakan ayat Al-Quran bertambah terus itu imannya, bertambah nilainya tambah terus. Al-Anfal ayat 2 itu. Ini dibacakan Al-Quran, enggak mau. Jadi iman itu harus ada aplikatif ya, harus ada aplikasi. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini 10 hal yang akan diberikan surga ini. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
Oleh karena itu Bapak dan Saudara, ya mudah-mudahan iman kita ini tidak hilang. Karena apa? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Manusia itu bisa pagi-pagi iman, sorenya udah kafir. Kata Nabi begitu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore-sore masih iman, pagi-pagi sudah kafir. Kata Nabi begitu. Ya biudain abdinuhu, ya kan? Suka menjual agamanya dengan harga murah. Jadi agama yang tinggi ini dihargai dengan murah. Diganti dengan apa? 100.000, 10 tahun sengsara. Dikasih rebana 10 tahun sengsara. Mudah-mudahan kita menjadi orang beriman, Ibu, Bapak. Gak mudah jadi orang beriman, karena harus ada aplikatif. Mau dilanjutkan apa bertanya? Mau dilanjutkan apa bertanya? Ini panjang nih penjelasannya. Ya silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya begini, jangan ingat Allah hanya di masjid. Di masjid aja kadang lupa pada Allah, ngobrol. Padahal di masjid, apalagi di luar masjid. Kadang di masjid itu ada lokangga. Di masjid itu. Apalagi di luar masjid. Masya Allah. Makanya di jalan tetap ingat Allah. Kesandung, subhanallah. Innalillah. Itu kan cuma melihat pemandangan yang indah, subhanallah. Melihat sekitar wilayah dada, masya Allah, alhamdulillah gitu. Nah itu namanya ingat Allah dimanapun berada. Mau ngambil duitnya rakyat itu innalillah, nggak jadi. Karena dosanya nanti berat dan siksanya dibakar itu berat. Dibakar. Kan sumpahnya bukan demi Allah, aku tidak akan mengambil sedikit pun. Kalau banyak saya ambil semua. Sumpahnya pejabat. Kalau banyak saya ambil semua. Kalau sedikit nggak saya ambil, sedikit nggak bisa beli apa-apa. So, lucu memang, lucu. Itu namanya ingat Allah dimanapun berada. Di tempat kerja, di pasar pun begitu. Di rumah gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak terlupakan oleh kehidupan dunia selalu mengingat Allah,
ala kulli hal, everything, dalam segala hal. Itu loh. Jadi ingat Allah. Allah mau melihat. Coba kalau kita mengamalkan surat Qaf surat 50 ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Gimana itu? Diawasi terus berarti ya. Diawasi terus. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu. Allah niat yang jelek, yang baik dalam hati tahu semua. Gimana itu? Diawasi oleh Allah. Surat Qaf surat 50 ayat 16. Bagaimana mau bisa menghindar dari Allah SWT? Nggak bisa. Itulah makanya di tempat kerja, di jalan, dimanapun berada, kita tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya di masjid, jangan hanya di masjid. Ayo, apa lagi? Ya kan itu sunnah Nabi. Kalau enggak kurma madu, enggak ada Bismillah aja. Tadi kan Allah membarik laut, semoga diberkahi oleh Allah. Nah masalahnya itu doa Nabi dikabul, doa kita ini yang payah. Doa kita ini yang payah. Kadang syirik iya, munafik iya, fasik iya, ya itu payah doa kita itu. Karena kemunafikan, kefasikan, kesyirikan ini yang membahayakan kita. Apalagi makan riba, ya sudah tambah nggak terkabul doanya. Ya. Sekarang ada kata orang terzolimi dan dia berdoa. Apakah doanya itu begini, kalau dalam hadis Rasulullah ya, doa maghlub mustajab. Hadis Bukhari Muslim. Doanya orang terzalimi itu dijabahkan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Walaupun dia maksiat. Nah, ada itu penjelasannya. Makanya hati-hati, ya. Makanya hati-hati orang yang berbuat zalim itu. Ingat, contohnya banyak. Kalau dalam hadis itu contohnya banyak, ya. Ada sebelum Nabi Muhammad, Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim itu kan 124.000 nabi, 313 rasul. Ada keturunan Nabi Ibrahim itu ibunya itu pelacur. Tapi mengapa? Yaitu apa? Menurunkan anak-anak menjadi nabi. Hebat ya? Karena apa? Coba buka Bukhari Muslim.
Kita ini malas baca sih Mas. Loh. Baca. Kenapa itu? Orang ini karena saking memerlukan untuk hidup, akhirnya dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah, akhirnya membuahkan hasil tobatnya itu. Hasil taubatnya itu akhirnya membuahkan hasil anaknya menjadi nabi ketika habis taubat itu. Itu hebatnya orang bertobat itu. Makanya kita ini tidak boleh putus asa. Wala tayasu min rabbillah innahu la yayasu min rabbillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa rahmat Allah. Orang putus asa itu digolongkan kafir. Makanya cerita seperti itu, orang membunuh 100 orang aja akhirnya masuk surga karena bertobat. Lah kita ini bukan tobat, sekarang tobat besok umat. Ini masalahnya. Ulang lagi maksiatnya. Bertobat itu kan menyesali perbuatan yang lalu, tidak mengulang lagi, memperbaiki, dan ada hubungannya dengan anak cucu Adam, hutang atau yang diambil segera dikembalikan. Itu taubat namanya. Cerita seperti itu banyak sekali Pak. Orang membunuh 100 orang, ya kan? Coba sudah membunuh 99 orang. Katanya bukan muslim. Dia ingin bertobat. Bertanya, bisa nggak saya bertobat? Nggak bisa, akhirnya tebas lagi jadi 100 itu. Akhirnya apa? Dia ingin bertobat kepada Allah SWT. Akhirnya diterima taubatnya. Oleh karena itu, taubatan nasuha inilah yang menjadikan manusia itu hebat di sisi Allah SWT. Umar bin Khattab apa nggak nakal sebelum Islam? Masya Allah, Umar bin Khattab. Anaknya perempuan aja dikubur hidup-hidup sebelum Islam. Begitu Islam, udah nangis terus dia, taubat dia. Itu hebatnya taubat itu di situ, gitu loh. Makanya kita mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah SWT, ya. Mudah-mudahan ya. Ya Allah, ya. Kalau nggak diterima taubat kita, ya Allah, siapa lagi yang bisa menerima taubat kita? Siapa lagi kalau bukan Allah SWT? Itu hebatnya taubat itu. Ya. Subhanallah, hebat sekali taubat. Ayo, lanjutkan, masih ada. Mudah-mudahan menjadi muslimah yang baik, mukmin dan mukminah yang baik, insyaallah. Masyaallah. Ya Allah. Bisanya baik gimana? Latihan. Kalau kita sudah mengamalkan Al-Fatihah, mudah-mudahan besok mengamalkan Al-Baqarah. Itu loh, tambah baik lagi. Al-Baqarah udah diamalkan, Ali Imran, alhamdulillah bisa mengamalkan. Ini baca aja kadang males. Nah itu, jadi baik terus.
karena ada ketekatan untuk latihan pengamalan. Kalau nggak ada ketekatan ya bablas biasa. Ya seperti kemarin lah. Kamayal adat seperti biasa. Tapi ketika ada niat untuk mengamalkan terus satu persatu, itu nanti ada perbaikan terus. Insya Allah di situ letaknya. Kalau tidak ada, ya udah. Nah kita ini disuruh seperti itu, kayak Nabi itu coba di Mekah perjuangannya hebat, diusir-usir sampai di Madinah disuruh perang Nabi itu. Akhirnya perang 60 kali Nabi, Masya Allah. Betapa hebatnya Nabi kita, sampai akhirnya menguasai dunia. Nah kita ini mau apa dengan Nabi kita seperti itu? Contoh yang diberikan Nabi sempurna sekali kan. Kita ya Allah, kenapa kita ini jauh dari kesempurnaan? Karena kelalaian kita. Kelalaian kita banyak sekali. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah dalam sholat itu, wajburni. Apa artinya wajburni? Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekuranganku. Karena kekuranganku ini banyak sekali. Maka sempurnakan. Rabbi firli warhamni wajburni itu warfa'ni. Akhirnya diangkat derajat kita oleh Allah. Warzuqni, diberi rizki oleh Allah. Wahdini, diberi petunjuk oleh Allah. Al-Quran masuk semua di dada. Wa'afini, maafkan aku ya Allah. Wa'afani, ya, terimalah kemaafanku ya Allah. Begitu. Ini sholat tuh ucap, nggak pernah mikir. Kayak ayam matok, ucap. Itu aja hebat loh itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Masya Allah. Kalau bisa sholat 2 rakaat ya 15 menit, 20 menit itu. Ini 2 rakaat semenit. Karena nggak terpikir kan, nggak dipikir. Banyak orang sholat, ucap. Ya Allah. Ada Bu pertanyaan Bu? Ada nggak Bu? Udah paham Bu? Paham ya Bu? Paham. Tapi nanti keluar dari masjid lupa, itu masalahnya. Mudah-mudahan nggak lupa Ibu. Ditunggu sampai ke rumah kapan itu hafalannya mana. Ada pertanyaan Pak? Masih ada? Any question? Ada pertanyaan? Insya Allah dengan mengingat batal sobil kakak apa Bu? Apa ini itu pertanyaannya? Sholat apa? Sholat taubat itu dilakukan seumur hidup sekali boleh. Itu aja. Dalam fikihnya Dr. Wahbah Zuhaili, Fikul Islam Adillah itu ada di situ. Ya.
Waktunya anywhere, anytime, kapan aja. Kecuali saat terlarang ya. Kecuali saat yang dilarang. Ya, kecuali siapa yang dilarang seperti habis subuh nggak boleh, habis asar itu nggak boleh. Itu waktu haram, waktu yang diharamkan Allah. Habis subuh, kecuali nanti sholat duha. Anywhere, anytime, kapan pun. Sudah, insya Allah, mudah-mudahan ada nilai tambah. Ya. Beruntunglah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Beruntung, ya kan? Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.